Nah, gimana? Kita mau ambil jalan yang nggak biasa aja. Sebentar, perlu nggak sih kita bagi dua kelompok? Tujuannya biar kita nggak ketangkap secara bersamaan. Kalau ketangkap, semoga aja nggak ketangkap sih. Sebenarnya itu strategi yang bagus. Asalkan kita masih bisa saling pantau dan saling ngasih kode. Ide bagus. Oke, gue sama Zulfi, lo sama Lina B. Kita ambil jalur yang berbeda, tapi tujuannya sama, ke pos sewa perahu. Betul. Dan usahakan kita bisa tetap saling pantau. Nggak usah terlalu jauh juga jaraknya. Setuju. Nah, mengingat kita nggak bisa pakai HP buat ngasih kabar. Tapi bukannya nanti kalau kita sampai pos ada sinyalnya ya? Di pos ada sinyal kok. Kemarin gue udah nyoba. Seandainya kita nanti sampai pos belum saling ketemu, kita bisa saling berkabar di sana. Kita harus cek WA masing-masing. Gimana? Siap? Oke. Oke. Siap. Oke, mau sekarang nih? Iya, sekarang. Lo mau lewat yang mana? Oke, gue ambil jalan yang situ. Oke, gue ambil jalan yang situ. Siap? Oke, siap. Sampai ketemu di sana. Oke. Pasti kita selamat, insya Allah. Oke, untuk hari ini kita cukup rekapnya. Baik Pak, Usahakan besok berangkat pagi ya, siap Pak. karena ada beberapa hal yang harus kita bahas lagi. Ya udah, kalau kamu mau pulang duluan gak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Hati-hati ya. Iya Pak, Bapak juga hati-hati ya. Nanti Pak pulangnya. Oh, ya, oke. Mari Pak. Ya, mari. Lo masuk dari belakang. Oke. Usahakan senyap. Jangan sampai ketahuan orang lain. Kita akan kejutkan dia. Siap. Ini jalan kita udah benar kan, Yang? Udah bener kok, insya Allah. Kenapa, Yan? Jalannya gini banget. Ya kan kita sendiri yang ambil keputusan buat ambil jalan yang nggak masuk akal. Iya sih. Tapi gemes deh. Seandainya udah berjuang kayak gini, terus kita ketangkep. Gemes banget. Nggak, insya Allah kita nggak akan ketangkep. Tetap fokus. Iya, insya Allah. Ini udah jam berapa sih, Yan? Ini udah jam 10, Yan. Jam 10. Lapar. Capek. Ngantuk. Iya, yang sama. Sabar ya. Iya, Yan. Pernah denger nggak, Yan? Dengar apa? Suara mereka. Bentar, belum selesai. Ini kalimat penyemangat. Tenang. Oh, kirain suara mereka. Ada bapak Takuno bilang, selama kaki masih melangkah dan hati nggak nyerah, malam segelap apapun pasti ada ujungnya. Ya, lumayan nambah energi. Lumayan kan? Makasih, Yan. Iya, sama-sama. Yang, dengar sesuatu nggak? Dengar apa? Kalimat bijak lagi. Bukan. Dengar suara mereka nggak? Suara mereka, Yan. Belum dengar. Kamu dengar, Yan? Nggak juga. Iya, aku pikir kamu dengar mereka. Hehehe. Hmm, Dari tadi kayak ada suara-suara dari belakang. Iya benar. Tapi belum tahu suara apa. 1, 2, sembunyi. Lo mau apa? Hah? Kak, ini aku Kak Jalu Kak. Jalu. Jalu. Aku bukan bagian dari mereka. Kamu kenapa di sini, Jalu? Dan pakai jebak kayak gitu lagi. Kamu tahu kan, ini tempat berbahaya. Anu Kak, kita cari tempat yang aman dulu ya. Oke. Jadi gimana ceritanya, Jalu? Kenapa kamu bisa sampai sini? Itu Kak,
Tadi di rumah ada sosok berjubah biru datang masuk ke rumah. Sekte itu. Iya kak, sekte itu. Kamu tahu nggak mereka siapa? Nggak tahu kak, nggak kenal siapa mereka. Wajahnya nggak kelihatan. Terus mereka ngapain di rumahmu? Nggak tahu kak mereka ngapain. Soalnya karena takut jadi langsung keluar. Aneh ya. Masa mereka mencuri sih? Oh iya, papa kamu kemana Jelu? Kenapa kamu nggak cari papa kamu aja? Malah kesini. Nggak tahu kak, dari pagi tadi belum pulang Bapak Jalu. Oh, belum pulang. Kok kamu malah larinya ke sini? Iya kak, soalnya selain bapak, cuman Mbak Darmo yang bisa Jalu percaya. Tapi sama Mbak Darmo malah disuruh kesini nyari kakak. Bentar. Kamu ketemu Mbak Darmo? Iya kak, tadi Jalu ketemu sama Mbak Darmo. Bukannya Mbak Darmo udah meninggal? Masa sih kak? Tadi siang itu, kami ke rumah Mbak Darmo. Tapi kami nggak ketemu Mbak Darmo. Ketemu kakek-kakek yang bilang kalau Mbak Darmo udah meninggal 2 minggu yang lalu. Tadi beneran kok Jalu ketemu sama Mbak Darmo. Ini yang ngasih coba Mbak Darmo. Bahkan Mbak Darmo nitipin 2 coba lagi buat kakak. Ini kita nggak jalan lagi. Jangan dulu Yan. Kamu lihat sendiri kan tadi mereka kayak nangkap seseorang. Kalau mereka nanti bergerak lagi, kita ikut bergerak. Iya kan? Iya ya. Tapi itu mereka sama siapa ya? Ya kita belum bisa tahu. Tunggu aja dulu. Oke. Oke. Ini beneran kita kayak gini? Iya Jelu. Iya kak, memang disuruh Mbak Darmo kayak gitu. Terus jubahmu kenapa warnanya hitam? Nggak tahu kak, tadi Mbak Darmo ngasihnya hitam buat Jalu. Biru untuk kakak berdua. Jadi tadi kamu dipesenin apa sama Mbak Darmo waktu masih coba ini? Jadi, tadi Mbak Darmo bilang, itu perut Mbak kenapa? Nggak apa-apa, ini cuman ketusuk kayu sedikit. Beneran nggak apa-apa itu Mbak? Nggak apa-apa, udah, nggak usah ngurusin saya. Mending kamu bantu tamumu itu. Tamu? Iya, tamumu. Tamu yang mana? 2 pasang suami istri yang bawa mobil sedan putih. Oh, apa mereka tadi kesini Mbak? Iya, kamu nanya, kamu jangan nanya terus. Kamu segera pakai jubah hitam ini. Sekte itu gak akan bisa melihat kamu kalau pakai jubah hitam ini. Sedangkan jubah biru ini hanya ada 2. Kasih ke pasangan suami istri yang berkacamata itu. Baik Mbak. Dan bilang ke mereka, suruh mereka menyamar dengan jubah ini dan menyusup ke kelompok sekte itu. Malam ini mereka akan melakukan ritual. Mereka akan menumbangkan seseorang yang cukup punya kuasa di Sagara ini. Kamu harus segera Baik Mbak, terima kasih. pergi. Siap Mbak. Aneh. Aneh kenapa kak? Kenapa Mbak Darmo tahu kalau kami 2 pasang suami istri? Padahal kan tadi pas kami ke rumah Mbak Darmo, kami nggak ketemu Mbak Darmo. Terus yang turun dari mobil itu cuman aku sama Eji. Sedangkan Lena sama Sylvie itu di dalam mobil nggak kelihatan loh dari luar. Iya, kami nggak turun lah Jelu. Iya juga ya. Iya udahlah. Oke. Ini jadi kamu mau kemana Jelu? Saya mau ke rumah Mbak Darmo dulu kak. Oh balik lagi ke rumah Mbak Darmo. Tadi kesini naik apa kamu? Tadi saya naik sepeda kak. Parkir di mana? Di samping mobilnya kakak. Oh, Kamu tahu ya kalau di situ ada mobil? Iya kak, jelas lah, cuma ditutupin daun gitu. Bannya juga masih kelihatan. Ketahuan deh. Ya udah deh Jelu, hati-hati ya baliknya. iya hati-hati ya Jelu. Iya kak, kakak juga hati-hati ya. Oke. Oke Jelu. Kalian mau apa?